المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جميعا. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. Bab targhib fil muraqabah wal muhasabah. Bab tentang merasa selalu dipantau oleh Allah dan bab introspeksi diri. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami mengetahui apa bisikan-bisikan di dalam dirinya tersebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah yang menciptakan manusia dan Allah tahu apa yang terlintas di dalam hati manusia, dan Allah itu lebih dekat dari urat leher. Bukan berarti Allah itu berada dalam sini, bukan. Artinya itu hanya bahasa kiasan. Urat leher itu sangat dekat kan dengan kita, nempel dengan kita di leher. Allah kepada kita lebih dekat lagi daripada urat leher itu. Saking dekatnya Allah itu kepada kita, sampai tahu isi hati kita, yang terlintas saja Allah tahu. Kemudian qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surah Al-Hadid ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum, dan Allah itu selalu ada bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Allah selalu ada. Artinya kalau kita merasakan, merenungkan ayat ini, ingat surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya dimanapun kita berada, Allah itu ada. Makanya kalau ditanya Allah itu di mana? Allah itu ada, dan Allah tak perlu tempat. Tak perlu tempat. Kenapa? Allah punya sifat mukhalafatu lil hawadisi. Kan gitu. Salah satu sifat Allah kan, mukhalafatu lil hawadisi. Itu adalah salah satu sifat wajib bagi Allah. Biasa kita baca tuh, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Itu kan sifat wajib bagi Allah. Artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluknya perlu tempat, Allah tidak perlu. Manusia kan di bumi, ikan di air. Allah tak perlu tempat. Allah beda dengan makhluknya, tapi Allah itu ada. Kemudian makhluknya duduk seperti kita, duduk di kursi, berdiri. Allah gimana? Tidak sama dengan kita. Duduk, berdiri, tidak sama. Pokoknya apa yang ada pada makhluk, Allah berbeda dengan itu. Makanya Nabi melarang umatnya untuk memikirkan bagaimana zatnya Allah. Dilarang, bisa celaka kata Nabi. Yang Nabi anjurkan adalah pikirkanlah makhluk Allah. Agar apa? Agar iman kita makin bertambah. Apa contohnya mikirkan makhluk Allah? Mikirkan bagaimana lihat manusia jumlahnya triliunan, mukanya beda-beda. Padahal semuanya sama, ada hidung, mata, telinga sama. Ikan, tak tahu kita berapa jenis ikan yang ada di dunia ini, saking banyak. Pohon, tak tahu kita berapa jenis pohon yang ada di dunia. Itu ciptaan Allah SWT. Gunung-gunung yang besar menjadi paku-paku bumi, kokoh berdiri. Langit tanpa tiang bisa berdiri. Nah, itu kita mikirkan makhluk Allah. Nabi suruh agar tambah iman. Jangan pikirkan bagaimana zatnya Allah. Intinya dalam Al-Quran Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang seperti Allah, tidak ada. Wa huwas samiul alim,
Dan Allah itu maha mengetahui. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Ya. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang satu pun menyerupai Allah. Dan Allah itu maha mendengar lagi, maha mengetahui. Kalau orang tanya, apa buktinya Allah itu ada? Adanya alam semesta ini. Tak mungkin ada suatu benda kalau tidak ada yang menciptakannya. Contoh gampangnya ini meja. Meja ini terbuat dari kayu. Kayu asalnya pohon. Tak mungkin pohon itu terbelah sendiri langsung tersusun jadi meja. Tidak mungkin. Dulu pernah ada cerita Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi diajak debat sama orang yang tak percaya Tuhan. Diajak debat. Akhirnya Imam Abu Hanifah bilang, tentukan tanggal, waktu, tempat. Sudah ditentukan. Imam Abu Hanifah datangnya terlambat. Orang yang tak percaya Tuhan ini ateis. Dia bilang sama orang-orang yang hadir di depan halayak ramai, tuh Abu Hanifah kalah, tidak berani debat dengan saya. Tidak lama kemudian Abu Hanifah itu datang dan ditanya sama orang ateis, kamu dari mana? Oh, tadi saya mau ke sini lewat pinggir sungai, tidak ada kapal. Tiba-tiba ada sebuah pohon di pinggir sungai, terpotong sendiri, tersusun sendiri, langsung jadi perahu. Saya naik sampai di sini. Ketawa tuh orang ateisnya. Apa dia bilang? Tuh, ulama kalian udah gila, dia bilang. Masa ada pohon bisa terpotong sendiri, tersusun jadi kapal? Apa kata Imam Abu Hanifah? Debat selesai. Kenapa? Pohon saja tidak mungkin tersusun sendiri jadi perahu, apalagi alam semesta ini. Karena bintang, matahari, bulan, planet berjalan pada porosnya. Tidak mungkin itu bisa teratur sendiri kalau tidak ada yang ngaturnya. Tak mungkin itu bisa tersusun sendiri kalau tidak ada yang menyusunnya. Siapa yang menyusunnya? Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti Allah itu ada. Kalau ada orang yang menyatakan yang namanya sesuatu ada itu bisa dilihat, bisa disentuh atau bisa dirasakan. Katanya Allah itu ada, kenapa tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dirasakan? Tanya balik sama dia. Ente punya roh enggak? Punya. Apa beda ente sama orang mati? Orang mati tidak bisa gerak. Kita masih bisa bergerak. Bedanya apa? Karena orang hidup bisa bergerak, masih punya ruh. Ayo, ketika ruh itu keluar dari jasad manusia, apakah ente bisa melihat ruh? Apakah ente bisa memegang ruh itu? Apakah ente bisa merasakan adanya ruh itu, rasanya gimana? Tidak bisa. Kalau ruh saja tidak bisa kita gapai, apalagi pencipta ruh itu. Kan begitu. Apa beda kita sama orang gila? Orang gila tak punya akal, kita punya akal. Bukan otak yang membedakan. Orang gila itu punya otak. Kalau dibelah kepala orang gila itu ada otaknya. Yang tidak ada akalnya. Terus, apakah kita bisa ngelihat akal? Kan tidak bisa. Yang mana tuh akal? Dalam kepala itu bukan akal, itu otak. Orang gila juga punya. Bisa dipegang itu akal? Tak bisa. Bisa disentuh? Tak bisa. Tapi akal itu ada. Kan begitu. Kalau akal saja kita tidak bisa ngelihatnya, tidak bisa menyentuhnya, apalagi pencipta akal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah itu ada, bisa dirasakan dengan keimanan Allah itu ada. Buktinya adanya alam semesta ini. Jangan benda yang jauh-jauh dah. Ini masjid, tidak mungkin langsung ting jadi begini. Ada tukang yang nyemen, ada tukang yang ngecornya. Masjid seperti ini apalagi alam semesta. Tak mungkin terjadi begitu saja, pasti ada yang menciptakannya. Artinya Allah itu ada tuh, wa huwa ma'akum. Allah itu selalu ada bersama kalian, bersama loh, bersama ini. Bersama. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, Allah itu dekat kepada kita. Nah, kalau kita sudah merasa, surah Al-Hadid ayat 4 ingat, kalau kita sudah merasa Allah itu bersama kita dimanapun kita berada, merasa selalu terpantau diri kita, merasa selalu dipantau oleh Allah SWT karena selalu bersama kita. Nah, makanya orang-orang soleh terdahulu itu mengajarkan kepada anak-anaknya beberapa kalimat seperti ini.
Biar merasa Allah itu selalu hadir. Allah syahidi, Allah naziri, Allah ma'i, Allah qaribun minni. Itu 4 kalimat. Anaknya diajarkan untuk melantunkan kalimat itu. Allah syahidi, Allah selalu menyaksikanku. Allah naziri, Allah selalu melihatku. Allah ma'i, Allah bersamaku. Allah qaribun minni, Allah dekat denganku. Jadi ketika 4 kalimat itu tertanam pada diri seseorang, susah dia untuk maksiat. Tak bisa maksiat dia. Kenapa? Selalu merasa disaksikan, dilihat oleh Allah, merasakan Allah selalu bersamanya, dan dia merasakan Allah dekat dengannya. Bagaimana dia bisa maksiat kalau merasakan seperti itu? Kalimat itu ditanamkan oleh orang-orang soleh dahulu untuk anak-anaknya. Allah syahidi, Allah naziri, Allah ma'i, Allah qaribun minni. Nah, kalau ada orang nunjuk begini, Allah, bukan berarti Allah itu di atas. Kalau ada orang mengatakan Allah itu di atas langit, bahaya tuh dia ngomong gitu. Berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti Allah itu perlu tempat. Tidak boleh. Allah itu tidak perlu tempat. Tapi kalau ada orang menunjuk begini, Allah, dia nunjuk begini bukan maksudnya Allah itu di atas langit. Allah itu di atas segala-galanya kekuasaannya, bukan tempatnya di atas. Allah itu di atas segala-galanya kekuasaannya. Itu boleh. Kadang-kadang orang begitu kan? Allah, apa maksudnya? Allah Maha Esa. Dia nunjuk gini, satu, Allah Maha Esa. Kalau dia nunjuk atas gini, Allah. Kalau dia nunjuk Allah itu berada di langit, bisa bahaya keimanannya. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau dia menunjuk Allah, maksudnya Allah itu di atas segala-galanya kekuasaannya. Nah itu betul, tidak apa-apa. Makanya kadang-kadang ada orang ngomong gini, saya sih terserah yang di atas. Kan begitu kadang-kadang kan? Terserah yang di atas. Maksudnya apa tuh? Terserah yang di atas. Maksudnya Allah di atas langit gitu. Bahaya, tidak boleh. Tapi kalau saya terserah yang di atas maksudnya Allah itu di atas segala-gala kekuasaannya, kehebatannya, itu betul. Tapi kalau dia mengatakan saya terserah yang di atas, itu maksudnya Allah itu berada di langit, bahaya. Kenapa? Berarti menyamakan makhluk Allah dengan makhluknya. Memerlukan tempat. Allah itu tidak memerlukan tempat. Kemudian wa an Abi Dzar wa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wal Baihaqi wal Hakim. Dari sahabat Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutkanlah perbuatan jelek setelahnya dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, bergaullah dengan manusia dengan perlakuan yang baik. Nah, ini ada 3 kalimat di sini oleh Rasulullah. Ittaqillaha haitsu ma kunta, 3 pesan. Ini kalimat Rasulullah itu diberikan oleh Allah namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya ngomongnya sedikit, maknanya banyak. Itu Rasulullah itu dapat itu dari Allah, salah satunya. Ucapan sedikit, maknanya luas. Nih contohnya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Apa artinya? Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Tidak repot-repot Rasulullah ngomong. Rasulullah tidak bilang ittaqillaha fil bait, bertakwalah kamu kalau di rumah, bertakwalah kamu kalau di pasar, bertakwalah kamu kalau di tempat kerja. Rasulullah sekali aja ngomong ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apa itu takwa? Takwa itu definisinya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu artinya takwa. Artinya ikut aturan Allah.
Kalau yang wajib semua harus dilaksanakan. Kalau yang haram semua harus ditinggalkan. Kalau yang sunnah semampunya dilakukan. Kalau yang wajib tidak boleh mengatakan saya sholat setiap hari hanya 4 waktu, subuh belum bisa, daripada tidak sama sekali, tidak boleh. Kalau yang wajib harus semuanya. Kalau yang sunnah betul semampunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang selalu dilakukan walaupun sedikit. Maksudnya amalan sunnah. Salat duha tidak bisa 8 rakaat misalnya, yang paling afdal dia cuma bisa 2 rakaat, tapi setiap hari itu lebih Allah cintai daripada besok 8 rakaat, lusanya tidak lagi. Salat tahajud walaupun tiap malam 2 rakaat tapi istiqamah tiap hari, itu lebih baik daripada 100 rakaat tapi sekali saja. Itu amalan sunnah yang paling dicintai oleh Allah, yang selalu dilakukan walaupun sedikit. Tapi kalau amalan wajib harus semuanya. Kalau perbuatan haram harus semuanya ditinggalkan. Nah, kemudian orang yang bertakwa itu, orang yang bertakwa banyak balasannya. Di antaranya orang yang bertakwa dimanapun berada itu merasa selalu dipantau oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang seperti itu, di antara balasannya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa artinya? Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia ikut aturan Allah, yang Allah wajibkan dia jalankan, yang Allah haramkan dia tinggalkan, dia ikut itu. Apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Artinya kalau kita ingin dapat jalan keluar dari Allah, ikut aturan Allah. Yang mana diwajibkan laksanakan, yang mana diharamkan ditinggalkan. Jangan cari jalan yang diharamkan oleh Allah. Kalau mencari jalan yang diharamkan oleh Allah, berarti tak mungkin Allah kasih jalan keluar. Kenapa? Dia tidak takwa soalnya. Apa contohnya? Dia pengen bisnis minjam duit di bank, riba. Dia pengen bisnis gadai di tempat yang di situ bayar lebih bunga, riba. Atau minjam sama rentenir, ingin usaha. Tak mungkin jalan keluar akan diberikan oleh Allah. Mustahil, tak mungkin. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan itu tidak dilandasi dengan takwa. Kenapa tidak takwa? Dia melakukan perbuatan riba. Sedangkan riba itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau sudah melakukan perbuatan yang dilarang, berarti kan tidak takwa tuh. Kalau tidak takwa, tidak mendapatkan jalan keluar. Kalau dia takwa, melakukan perbuatan yang dibolehkan oleh Allah, tidak mau melakukan yang dilarang, Allah yang janji, bukan kita yang janji, Allah yang janji. Pasti akan diberikan jalan keluar. Beb, anak ini pengen usaha, modal dikit, mau minjam sana sini belum dapat. Anak mau pinjam ke bank, jangan. Modal yang sedikit itu aja, usahakan. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Udah beb, udah dicoba, belum ada juga jalan keluar. Tak mungkin Allah tuh janjinya bohong, tak mungkin. Yakin aja, yakin. Pasti Allah kasih jalan keluar. Kalau bos janji ya kita percaya, masa Allah janji kita tidak percaya? Pasti Allah kasih. Yang penting butuh sabar, butuh kesabaran. Nah kalau udah sabar, baru continue dia melakukan itu, pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Jangan sekali-kali cari jalan yang dilarang oleh Allah. Bukan jalan keluar, jalan buntu yang akan didapatkan. Bukan rezeki yang lapang, rezeki yang tidak berkah yang akan dapatkan oleh dia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya hadapi dengan kesabaran. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. 2 kali diulangi oleh Allah. Sesungguhnya setiap kesusahan setelahnya ada kemudahan. Setiap ada kesusahan setelahnya ada kemudahan. Kenapa diulangi 2 kali oleh Allah? Kata para ulama, itu artinya setiap satu kesusahan Allah ganti dengan 2 kemudahan. Setiap satu kesedihan Allah ganti setelahnya dengan 2 kebahagiaan. Dengan syarat dia harus sabar, harus nerima
takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang ini banyak mengeluh, kan? Banyak mengeluh. Makanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan nikmat, bukan menceritakan kesusahan. Kenapa? Satu, itu perintah dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Allah suruh menceritakan, menyatakan, menampakkan nikmatnya. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk menceritakan nikmat Allah. Itu yang pertama. Kenapa kita harus ceritakan nikmat, bukan ceritakan musibah? Karena perintah dari Allah. Yang kedua, nikmat itu yang sering datang kepada kita. Kalau musibah jarang datang. Yang ketiga, setiap kesusahan yang Allah berikan, jangan takut. Setelah itu Allah akan berikan dengan dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap kesusahan setelahnya ada kemudahan, setiap kesusahan setelahnya ada kemudahan. Maksud daripada ayat ini kata ulama adalah setiap satu kesusahan diganti dengan dua kemudahan. Setiap satu kesulitan setelahnya Allah berikan dua kelapangan. Setiap satu kesedihan Allah berikan dengan dua kebahagiaan. Makanya ceritakan nikmat, banyak bersyukur, bukan banyak mengeluh musibah, jangan diceritakan. Loh, takwa kepada Allah dimanapun kamu berada, kata Nabi. Dalam hadis ini itu pesan pertama. Pesan yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan lakukanlah perbuatan baik setelah kamu melakukan perbuatan jelek, tujuannya agar perbuatan baik dapat menghapus perbuatan jelek. Maksudnya, kalau misalnya jangan kita lah, kalau ada seseorang setelah dia melakukan perbuatan salah, maka setelah itu hendaknya dia melakukan perbuatan baik. Salat, ngaji, sedekah. Kenapa? Itu perbuatan baik bisa menghapus kesalahan tadi. Tapi maksud dari hadis ini bukan kita main-main, maksudnya adalah anda mau berbuat dosa aja dah, berbuat maksiat aja. Habis ini anak ngaji. Kan kata Nabi kan perbuatan baik dapat menghapus perbuatan jelek. Itu bukan untuk dimain-main nih maksudnya. Nah, misalnya pada suatu hari khilaf, melakukan perbuatan jelek, perbuatan salah, segera lakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan jelek yang dilakukan tadi itu. Ya. Kemudian yang ketiga, pesan Nabi dalam hadis ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Apa contohnya akhlak yang baik? Tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak bangga diri, tidak ujub. Ujub itu merasa diri lebih baik dari orang lain. Makanya orang-orang soleh dulu ngajarkan, kalau ada orang menghormati kita, katakan pada diri kita, bukan kita yang hebat, tapi orang itulah yang hebat. Kenapa? Orang seperti kita aja dihormati, akhlaknya dia yang baik. Sebaliknya, kalau dia tidak menghormati kita, katakan pada diri kita, memang wajar kita tidak dihormati karena kita banyak kekurangannya. Nah, kalau sudah begitu yang kita rasakan, hidupnya enjoy, happy. Tidak ada tuntutan, tidak mengharapkan hormat dari orang. Orang mau hormat, dia yang baik. Orang tidak hormat, memang kita berhak untuk tidak dihormati. Nah, itu kan enak hidup seperti itu. Tidak ada sifat ujub, merasa diri hebat. Nah, orang yang bisa membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela, sombong, iri, dengki, riya, tomak, serakah, orang-orang yang bersih hatinya itu adalah orang-orang pilihan Allah yang bakal dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak wali-wali Allah itu mereka sering mimpi Nabi Muhammad. Sering. Kenapa? Hatinya bersih. Tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada hasud, tidak ada sombong, tidak ada merasa diri baik, tidak ada merasa dirinya hebat, merasa dirinya nol. Bersih hatinya.
dapat di mimpi Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sudah mimpi Nabi Muhammad, pasti dia akan berjumpa Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, nyata. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Pasti itu. Banyak wali-wali Allah, hamba-hamba pilihan Allah, mimpi Nabi, setelah itu dia melihat Nabi langsung. Mau laki, mau perempuan. Dulu ada seorang wanita, hidupnya sekitar 500 atau 600 tahun yang lalu. Kuburannya di Yaman, Hadramut. Alhamdulillah anak sudah pernah ziarah ke situ. Alhamdulillah bin nikmah pernah ziarah ke situ. Itu di antara cerita wanita itu namanya Sultana Az-Zabidi. Namanya Sultana Az-Zabidi. Itu perempuan di masanya. Tiap hari jumpa Nabi Muhammad SAW. Bukan mimpi, jumpa langsung. Masa dia sama masa Nabi Muhammad jauh. Jauh masanya. Mungkin masanya beliau itu dari masanya Nabi Muhammad hidup setelah 800 tahun, 900 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Tapi tiap hari jumpa Nabi Muhammad. Kenapa? Ini tadi itu, hatinya bersih. Beliau dikasih oleh Allah mimpi, setelah itu berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada, bukan khayalan. Itu banyak terjadi pada wali-wali Allah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan seperti itu tuh, bersihkan hati. Melihat orang bertato kayak tampang preman, jangan merasa diri lebih baik dari dia. Mungkin dia taubat, Allah suka sama dia. Nah, kita yang merasa diri kita lebih baik, itu udah tidak baik dah. Ya, itu pesan Nabi Muhammad SAW. Bergaul dengan manusia, perlakukan manusia itu dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Nah, kemudian orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti itu di akhirat, selain orang yang paling banyak salawat, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Apa kata Nabi? Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa, atau kama qala. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat, yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus perangai perilakunya, ramah sama orang. Apa di antaranya akhlak yang baik itu? Menyebarkan salam, ya, senyum. Itu kan di antara akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya pada suatu hari berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi Muhammad bersabda, ya gulam, wahai anak, kata Nabi, inni uallimuka kalimat, saya akan mengajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya jaga Allah itu apa? Artinya jagalah perintah-perintah Allah, lakukan. Jagalah larangan-larangan Allah, tinggalkan. Itu maksudnya, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Bukan di sini maksudnya Allah itu butuh penjagaan dari kita. Nah, ini makanya kalau orang tak pandai ilmu agama itu jangan ngomong ilmu agama. Ya. Ini ada yang ngomong juga Allah tak perlu dibela. Kan gitu kan? Kan gitu, viral. Allah tak perlu dibela. Memang betul Allah tak perlu dibela. Yang mau bela Allah itu siapa? Yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an itu, Allah itu berfirman. Apa firman Allah? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Itu kalau kita lihat teksnya, in tansurullaha, jika kalian tolong Allah, yansurkum, Allah akan tolong kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan memantapkan langkah kalian. Coba lihat kalimatnya, in tansurullah, jika kalian tolong Allah, Allah kasih dua, yansurkum, Allah tolong kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan langkah kalian. Itu kalimat pertamanya apa? In tansurullah, jika kalian tolong Allah. Itu kalau orang tak paham ilmu agama, berarti Allah butuh pertolongan. Salah. Itu maksudnya in tansurullah. Makanya dalam tafsir itu disebutkan in tansurullah, jika kalian tolong Allah. Tolong Allah di situ maksudnya nolong agama Allah, bantu menyebarkan ilmu Allah, bantu menegakkan ajaran Allah. Itu maksudnya nolong Allah.
nolong agamanya. Nah, kalau kita nolong agama Allah, yang punya ilmu dengan dakwahnya, yang punya duit dengan duitnya, sumbang masjid dan lain sebagainya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang punya jabatan dengan jabatannya. Kalau dia nolong Allah dengan apa profesi dia, Allah akan tolong dia dan akan mengokohkan langkahnya. Itu maksudnya. Makanya kalau tidak paham ilmu agama, jangan macam-macam ngomong. Tak paham ilmu agama ngomong, akhirnya ribut. Maka tidak paham tu bagus tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanya ulama kalau kalian tidak tahu paham ilmu agama. Allah suruh tanya ulama. Allah tidak perlu dibela. Memang betul Allah tidak perlu bela. Allah itu nyuruh kita membela agamanya agar kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimantapkan, dikokohkan langkahnya. Tuh, jaga Allah artinya jaga ajaran Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kata Nabi, kamu akan mendapatkan Allah itu berada selalu di depan kamu, kata Nabi. Maksudnya, kamu jaga ajaran Allah, ikuti aturan Allah, kamu akan mendapatkan Allah akan selalu menolong kamu, kata Nabi. Itu maksudnya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, mintalah kepada Allah, kata Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Wa'lam annal ummata. Dan ketahuilah sesungguhnya umat lawijtama'at, kalau mereka berkumpul ala yanfa'uka bi syai'in, untuk memberi kamu suatu manfaat, lam yanfa'uka bi syai'in, tidak akan bisa memberikan kamu suatu manfaat pun, illa bi syai'in qad katabahu Allah. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Mereka tidak akan bisa memberikan kamu manfaat kecuali sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in, dan jika umat sekelompok orang ingin membahayakan kamu, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa membahayakan kamu illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Artinya kalau orang ingin memberi kita manfaat, Allah tidak mau, tidak bakal jadi. Kalau ada orang ingin membahayakan kita semuanya, kalau Allah tidak mau, tidak bakal jadi. Semuanya Allah yang menentukan. Rufi'atil aglam wa jufatis suhub. Pulpen-pulpen telah diangkat dan kertas-kertas telah kering. Jadi artinya tidak berlaku semuanya kalau Allah sudah yang menentukan. Apapun Allah yang menentukannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, nih, ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fi syiddah. Dekatkan diri kamu kepada Allah ketika kamu senang, Allah akan tolong kamu ketika kamu susah. Jangan pas sudah susah baru nangis-nangis sama Allah. Lagi senang jangan lupa kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Ketika susah langsung akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.